Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Shalom, haleluya. Hari ini kita masih beribadah secara online. Kita percaya ini semua adalah perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pasti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia tetap mengasihi dan mengatur langkah hidup kita hari demi hari. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang secara pribadi. Mari sembah Dia, mari angkat hati. Naikkan syukur. Puji namanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau angkat hati dan suara kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Dalam situasi saat ini, kami bisa tetap beribadah kepadamu ya Allah. Ada begitu banyak alasan untuk kami menyembah-Mu dan bersyukur. Tidak bisa kami katakan dan tidak bisa kami balas kasih-Mu ya Tuhan, selain dengan kami menyembah-Mu. Izinkan kami Tuhan menaikkan pujian kami. Haleluya. 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 Terimalah pujian kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh
segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya ya Tuhan. Kami berikan hati kami bagimu ya Tuhan. Sebab kami milik-Mu ya Allah. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Itu sebabnya kami mau memberikan segalanya kepadamu ya Tuhan. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, all my heart I worship you.
berikan hati kami Tuhan, jiwa kami, segenap kekuatan dan akal budi kami untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau, tidak ada yang lain selain Engkau ya Allah. Kami mau lebih mencintai-Mu ya Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan seturut mau-Mu. Biarlah firman-Mu yang membentuk kami, firman-Mu yang membersihkan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Lord, I give you my heart, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, bawa kami masuk dalam pusat kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari buka sama-sama dengan saya Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 26. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Judul perikop di Alkitab Bapak Ibu Saudara, angin ribut diredakan. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hari ini kita akan belajar dari suatu peristiwa yang dituliskan oleh Matius, peristiwa yang menarik, cukup menarik menurut saya. Ada peristiwa di mana Tuhan Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Apakah Tuhan tidak peduli? Mari kita lihat sama-sama. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, paling tidak 4 orang ini dari 12 murid Yesus yang paling berpengaruh, yang punya latar belakang sebagai nelayan. Pekerjaan mereka nelayan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya yang pastinya kalau nelayan itu perahu, laut, cuaca, apapun yang terjadi di laut di sana, sekalipun ada badai, itu udah makanan mereka hari-hari. Waktu ada angin ribut, ada gelombang besar dan menghantam perahu mereka, harusnya itu bukan masalah baru buat mereka. Bukankah secara logika bahwa ketika mereka tinggal dekat laut, mereka bekerja di laut,
mereka berteman-teman dengan para pelaut, mereka diskusi tentang kelautan, mereka belajar dari pengalaman dari pelaut-pelaut yang lain ketika mereka pulang melaut. Bukankah mereka tahu tentang yang namanya bahaya angin ribut dan gelombang besar? Harusnya waktu ada angin ribut dan gelombang besar yang menghadang mereka, mereka punya kemampuan, mereka punya skill. Harusnya mereka bisa melakukan sesuatu. Harusnya mereka tahu bagaimana caranya mengendalikan, tahu bagaimana caranya berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mereka dari setidaknya mereka karam kapal. Itulah yang membuat Tuhan Yesus tidur. Yesus percaya bahwa harusnya mereka bisa melakukan sesuatu. Untuk menyelesaikan dengan masalah seperti ini saja, harusnya mereka punya kemampuan, harusnya mereka punya skill. Tapi di cerita yang kita baca bersama-sama dalam Matius ini, yang dituliskan oleh Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 26, mereka menyerah. Pada akhirnya murid-muridnya harus membangunkan Tuhan Yesus. Hari ini saya mau tegaskan dengan cerita ini. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak menyesali keputusannya untuk mengajak para murid untuk pergi ke laut, lewat jalan laut. Tapi rupanya ajakan dari Tuhan Yesus justru membawa mereka kepada masalah. Tuhan Yesus tidak mengutuk angin ribut dan gelombang besar itu. Rupanya masalah juga Tuhan Yesus tidak hindari kok. Tuhan Yesus tidak menghina keterbatasan dari kemampuan mereka, para murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak menghina para murid dengan skill mereka. Rupanya kekurangan mereka atau kita tidak membuat Yesus kehilangan kendali dan jadi marah. Yesus tidak marah kepada mereka karena diganggu tidurnya. Dan rupanya Tuhan Yesus juga selalu siap untuk dibangunkan kapan saja, diinterupsi kapan saja. Tapi ada satu yang Tuhan Yesus tegur. Mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ini yang Tuhan Yesus tegur. Takut, tidak percaya. Waktu mereka menyerah dalam menjalankan sesuatu, yang mengupayakan sesuatu yang paling baik, mereka takut. Karena mereka gak percaya. Rupa-rupanya di batas akhir dari kemampuan manusia, di batas akhir dari skill manusia cuma dua. Ada dua pintu. Iman dan takut. Mana yang kita pilih? Itu inti permasalahannya. Coba tanya pada diri kita sendiri. Kapan ketakutan dan ketidakpercayaan itu muncul? Kalau usaha kita bisa menyelesaikan masalah, kita tidak takut. Kita nggak ragu, kita nggak bimbang. Bagaimana dengan sebaliknya? Kalau usaha kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, bukankah kita harusnya percaya bahwa ada Tuhan yang siap untuk menolong kita? Dan hari ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat kisah ini, harusnya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kadang Yesus juga merekayasa situasi sulit dan mengajak kita untuk masuk ke dalamnya, seperti yang minggu lalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu terjadi, ada situasi sulit yang terjadi, Bapak Ibu Saudara harus berusaha. Harus berusaha sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan keterampilan yang kita punya untuk menyelesaikannya. Waktu kita tahu bahwa usaha kita itu punya keterbatasan dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, harusnya kita tidak izinkan ada ketakutan, ada ketidakpercayaan waktu kita sambil berusaha.
waktu kita sedang berusaha. Tapi kita harusnya percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu siap untuk menolong di batas akhir usaha kita. Ini pesan saya kepada kita hari ini. Waktu Yesus tidur, Dia percaya bahwa kita punya kemampuan. Dan kemampuan itu bisa kita gunakan untuk menghadapi situasi kita. Waktu Yesus tidur, Dia sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berusaha dan terus mencoba. Waktu Yesus tidur, Dia lagi mengajari kita beriman dan bertanggung jawab. Dan waktu Yesus tidur, Dia pun siap untuk diinterupsi dan dibangunkan kapan saja. Waktu Yesus tidur, Dia tetap peduli dan Dia masih mengendalikan situasi. Waktu Yesus tidur, harusnya kita tetap bangun. Bukan takut dan bukan tidak percaya. Lewat kisah ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak takut dan jangan kehilangan kepercayaan. Ada Tuhan Yesus. Dia mau kita berusaha. Dia mau kita menggunakan kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu lagi, barulah Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong tepat waktu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Apapun kesulitan kami, apapun pergumulan kami tahu kami adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Seberat apapun pergumulan dan persoalan yang kami lewati, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dan selalu mendampingi kami. Kami diberikan pengalaman, kami diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan semua pergumulan persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan membawa kepada kami sehingga kami bisa menaikkan iman percaya kami. Tuhan membawa kami ke dalam badai yang besar. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk kami semuanya hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami. Berikan kami kemampuan untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami untuk mengasihi, untuk mengerjakan semua tanggung jawab dalam kehidupan kami. Terima kasih sertai kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Hikmat-Mu Tuhan yang akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari pikiran kita untuk terima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.